The next station is Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yang pertama ada pengertian kritik sastra. Menurut Pradoto Kusumo tahun 2005 menjelaskan bahwa kritik sastra dapat didefinisikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang sastra yang menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi teks isi sastra sebagai karya seni. Berikutnya ada ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Artinya, kritik sastra berisi respon atau ulasan terhadap karya yang dibaca. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Menilai apa yang bagus dan apa yang masih kurang dari karya tersebut. Yang ketiga, bersifat objektif. Penilaiannya didasarkan pada fakta dan analisis. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Artinya, menyampaikan pandangan atau pengalaman pribadi saat membaca karya itu. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Maksudnya, tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran agar karya lebih baik. Dan yang terakhir, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh oleh siapa penulisnya. Maksudnya, karya dinilai apa adanya tanpa dipengaruhi nama besar atau reputasi penulisnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama, mimetik. Mimetik di sini fokus pada hubungan karya sastra dengan realitas atau dunia nyata. Karya dianggap sebagai tiruan atau refleksi dari kehidupan. Contohnya, menilai realisme dalam novel yang menggambarkan kondisi sosial tertentu. Lalu yang kedua, ada pragmatik. Pragmatik fokus pada pembaca, karya sastra dianalisis berdasarkan dampak atau efeknya terhadap audiens. Contohnya, mengukur bagaimana pembaca merespons cerita atau pesan moral dalam karya. Dan yang ketiga, ekspresif. Ekspresif di sini fokus pada pengarangnya. Karya sastra dilihat sebagai ekspresi perasaan, imajinasi, dan pengalaman pengarang. Contohnya menafsirkan puisi dengan menelusuri latar belakang kehidupan sang penyair. Dan yang terakhir, objektif, yakni fokus pada karya itu sendiri. Karya sastra dianggap sebagai entitas otonom yang harus dipahami melalui analisis unsur-unsurnya seperti tema, gaya, dan struktur. Contohnya, dengan melakukan analisis struktural terhadap sebuah puisi tanpa mengaitkannya dengan pengarang ataupun pembaca. Selanjutnya adalah struktur dalam kritik karya sastra. Yang pertama, tesis. Bagian ini merupakan pendapat awal penulis tentang karya sastra yang akan dikritik. Biasanya memuat tentang judul karya, pengarang, dan penilaian umum. Contohnya dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis, yang merupakan kritik sosial yang tajam terhadap kehidupan beragama yang pasif. Lalu yang kedua ada argumentasi yang berisi alasan dan bukti yang mendukung tesis. Di sini penulis mengupas unsur-unsur karya seperti tema, tokoh, alur, gaya bahasa, atau nilai-nilai di dalamnya. Bisa juga dengan membandingkan karya lain atau menggunakan pendekatan teori sastra. Dan yang terakhir ialah penegasan ulang, berisi kesimpulan dan penguatan kembali pendapat awal.
Kadang juga berisi rekomendasi atau refleksi penulis terhadap karya tersebut. Cipta puisi atau menulis puisi. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa Tarigan 1985-21. Menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan buah pikiran melalui bahasa tulisan untuk dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Menulis puisi adalah kegiatan sastra yang melibatkan pengalaman baik primer maupun sekunder. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema. Kedua, memilih gambar atau objek secara detail. Ketiga, menentukan diksi yang sesuai tema. Keempat, menyusun larik puisi atau kalimat dengan imajinasi. Di sini ada puisi esai. Puisi esai menurut Denny J.A. 2012 adalah sebuah puisi yang dapat menjembatani fiksi dan fakta. Komposisinya adalah detail kisahnya fiksi, tapi kenyataan sosial dari isu yang dimunculkan adalah fakta. Dan puisi esai merupakan media pengungkap suara batin penulisnya. Yang berikutnya, syarat puisi esai menurut Denny J.A. Yang pertama, puisi itu mampu mengeksplor sisi batin, psikologi, dan sisi human interest pelaku. Yang kedua, puisi esai dituangkan dalam larik dan bahasa yang diikhtiarkan puitik dan mudah dipahami. Yang ketiga, puisi esai tidak hanya memotret pengalaman batin individu, tetapi juga konteks fakta sosialnya. Kehadiran catatan kaki dalam karangan menjadi sentral sebagai sumber informasi fakta sosial yang termaktub dalam puisi esai. Dan yang terakhir, puisi esai diupayakan tak hanya menyentuh hati pembaca atau pemirsa, tapi juga berupaya menyajikan data dan fakta sosial. Yang terakhir dari puisi esai ini ada struktur esai. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian ini berisi mengenai pernyataan-pernyataan secara umum yang akan dibahas. Yang kedua ada isi atau pembahasan. Bagian ini berisi inti dari permasalahan yang diungkapkan oleh penulis berdasarkan pandangannya. Dan yang terakhir ada simpulan atau penutup. Bagian ini berisi mengenai rangkuman atau ringkasan berdasarkan pembahasan di awal, yaitu pendahuluan dan pembahasan. Menurut Aminuddin, di tahun 2010-41, pendekatan parafratis adalah strategi pemahaman kandungan makna dalam satuan cita sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh pengarangnya. Metode parafrasa terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, parafrasa terikat. Parafrasa terikat adalah menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada naskah drama. Yang kedua, parafrasa bebas. Parafrasa bebas adalah mengubah kata dengan kata-kata sendiri. Tujuan pendekatan parafratis yaitu menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat untuk lebih memahami makna, mempertajam, memperluas, dan melengkapi pemahaman makna. Sebab itu, dalam pelaksanaannya nanti, pendekatan parafratis ini selain dapat dilaksanakan pada awal kegiatan merapresiasi sastra, juga dapat dilaksanakan setelah kegiatan apresiasi berlangsung. Simpulannya adalah, kajian puisi berbeda dengan kegiatan sastra lainnya seperti menulis, membaca, dan mengapresiasi puisi, karena menekankan pada pendekatan ilmiah dan analisis kritis. Kritik sastra adalah bagian dari kajian sastra yang dilakukan secara objektif dan sistematis, dengan ciri, jenis, struktur, dan langkah tersendiri. Kegiatan lain seperti mencipta puisi, menulis esai, dan parafratis juga memiliki pendekatan yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar pembelajaran puisi lebih tepat dan mendalam.